Yahoo, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Firman Daily SPD. Saya guru di SD Negeri 078496 Hilya Dulo, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 di kelas 6. Nah, untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar ke depan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 jeng jeng jeng. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat, kuat, wonderful, yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan. Biasa. Baik. Hai teman-teman. Hai. Kita bernyanyi dengan judul Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah, baik Bapa yang menetapkan di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Dari lama perjalanan hingga sampai di tempat ini, Kau yang selalu menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi memulai proses belajar kami, karena Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hadir Pak. Agnes Nicaya, Hadir Pak. Arjun, Hadir Pak. Electric Daily, Hadir Pak. Kristiani Daily, Hadir Pak. Mejelita, Hadir Pak. Oinike, Hadir Pak. Westi Hadir Daily, Pak. Yunus Christopher. Hadir Pak. Hadir semua ya. Iya. Baik. Kita teruskan kegiatan kita. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh anak kami Mejelita. Kepada Mejelita silakan. Hai teman-teman. Hai. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan teman-teman untuk berdiri. Satu Nusa Satu Bangsa.
Bapak mau bertanya nih. Minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari beberapa materi. Bapak tanya nih, apa materi kita terakhir? Ya, si eklektik. Tema 4. Tema 4 judulnya apa? Globalisasi. Globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Dunia. Dunia. Baik, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita teruskan materi kita hari ini apa? Wirausaha. Tema 5. Tema 5 wirausaha, yaitu subtema 1 PB1 kerja keras berbuah kesuksesan. Apa itu? Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Ketiga, setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, siswa mampu membuat peta pikiran tentang posisi Indonesia di bidang ASEAN di lingkup ASEAN dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, anak-anak, berikut ini adalah wacana yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-Negara ASEAN. Kalian baca baik-baik ya. Pengalaman Udi dan teman-teman sangat seru ya, bisa menyaksikan pameran budaya ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Selanjutnya, anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udi dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Lalu, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN dari alamnya hingga sumber daya manusianya? Lalu, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Dan bagaimana pula peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang magnet ya. Selanjutnya kita akan mengenal berbagai macam magnet. Yang pertama adalah magnet datar. Bentuknya seperti bata atau seperti balon. Yang kedua ada magnet silinder, bentuknya seperti silinder atau tabung. Kemudian ada juga magnet jarum. Magnet jarum memiliki ujung yang runcing di kedua sisinya. Selanjutnya ada magnet lada yang berbentuk U atau berbentuk kapal kuda. Selanjutnya Kita lihat apa yang sudah kita amati di video tadi. Siapa? Tentang magnet. Apa lagi? Hah? Tentang ASEAN. Apa lagi? Ada 3 materi tadi kan? Mengisi formulir atau daftar riwayat hidup. Apa lagi yang kita dengar tadi di video itu yang kita lihat? Ada jenis-jenis magnet. Apa jenis-jenis magnetnya? 1. Magnet batang. Magnet silinder Atau jarum. magnet silinder itu
sama dengan magnet tabung atau magnet tabung. Ketiga, magnet jarum. Magnet lingkaran. Ada nih. Inilah artinya bahasa Indonesia. ASEAN itu Association of South Asian Nation. Atau bahasa Indonesianya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang artinya organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Itu yang dimaksud dengan ASEAN ya. Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu pertama dulu. Indonesia ini merupakan salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN organisasi. Termasuk salah satu Indonesia ini penggagas atau yang membentuk kelompok ASEAN ini. Luar biasa, Indonesia sudah mulai hebat dan maju. Ya. Kemudian peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN ini satu dulu mempromosikan potensi pariwisata, di mana di Indonesia begitu kaya dengan daerah wisata. Ya. Sebentar lagi di Nias, di Kamanu itu sudah dijadikan daerah wisata. Ya. Di selatan ada namanya Soraki. Ya, Soraki. Di situ nanti dibuat namanya itu selancar. Ya, lomba selancar itu. Di Nias Selatan, di Soraki ada. Sekarang kita masuk di LKPD. Ya. Sebelum kita masuk di LKPD, mari kita bagi kelompok dulu. Pakai role ya. Kita tentukan dulu. Kelompok pertama nanti adalah kelompok Indonesia ya. Nanti sudah Bapak buat ini logonya, kelompoknya. Ya, ada kelompok Indonesia, kelompok Malaysia, dan kelompok Singapura. Pertama kelompok Indonesia ya. Indonesia. Kedua kelompok Malaysia. Kemudian Singapura. Berarti ada tiga orang ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Siapa? Westi. Oke, berikutnya. Adina Mawati. Berikutnya. Yunis Ekonomi. Oke, kelompok Malaysia. Berikutnya. Agnes. Aku Oiniki. Berikutnya ini silakan masuk di kelompoknya. Yang kalah di Indonesia. Kemudian kelompok Malaysia. Bagaimana semangatnya? Semangatku. Yes. Oke, Singapura. Sekarang Singapura, India.
Bagaimana semangatnya Singapura? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Oke. Geser di sini biar nampak Singapurnya. Mana Singapurnya? Ini. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peran Indonesia. Isilah bagian ini di dalam ini. Apa saja posisi dan peran Indonesia, informasi yang ada di materi tadi. Nanti Bapak bagikan sekalian buku, nanti dia di situ apa posisi Indonesia. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Pertama dulu saya bagikan dulu. Sekarang bisa buat ini Indonesia lebih kurang mana itu. Oke. Jangan kan diisi secara kelompok, didiskusikan ya. Coba dilihat di materi kita, ada di buku, perhatikan dan silakan diskusikan bersama. Ya. Kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanya. Sudah? Sudah? Oke, silakan mulai didiskusikan. Silakan diskusikan bersama. Silakan. Kalau ada yang satu orang menulis, dua orang sedang memberikan pendapat. Silakan diskusikan ini. Didiskusikan aja. Tiga orang. Nanti tiga orang nanti perkenalkan nama kelompoknya. Siapa saja dipilih, ya. Dipilih siapa nanti yang membaca. Kemudian siapa orang nanti yang memperkenalkan diri. Kayaknya semua nanti. Peran Indonesia. Bisa saja informasi kita lihat baik dari video maupun dari teks. Silakan diskusikan. Oke, mari kita mulai dari kelompok Malaysia. Kelompok Malaysia. Mari kita saksikan bersama dari kelompok Malaysia. Oke, dengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Eka Dali, yang sebelah kiri saya Oni Kemakatan, yang satunya lagi saya Tudani. Baik, ini hasil kelompok kami dari Malaysia. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Tuliskan hasil informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Jawabannya, ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mendirikan ASEAN oleh fertilizer proyek sebagai bentuk kesertaan kerjasama sekretaris industri. Menjadi Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke,
Langsung. Perkenalkan nama-nama temannya. Perkenalkan, nama saya Dina Mawati Dairi, nama sebelah kanan saya Yunus Christopher Dairi, dan nama yang satu ini Resti Dairi. Oke. Baik, ini hasil kelompok Indonesia. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jawab. Ikut serta dalam bidang masyarakat ekonomi ASEAN. Mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Oke. Silakan duduk. Saya Haji Paulistayim, yang sebelah rumah saya Istiani Dairi. Baik, ini hasil dari kelompok Singapura. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Tuliskan hasil informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. 1. Ikut serta dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Pendidikan ASEAN Aceh Vertizilen proyek sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. 3. Menjadi salah satu pelaku ekspor. Mari kita tepuk. Mantap. Mantap. 2 kali lagi. Mantap. Mantap. Oke, mantap. Oh, ini memang tidak salah saya pilihkan. Cepat dan cepat. Oke, kelompok Singapura mendapat nilai berapa ya? 90. Tepuk tangan. Kelompok Indonesia mendapat nilai 90. Mana tepuk tangannya? Kelompok Malaysia mendapat nilai 50. 90 tepuk tangan. Oke, sebelum kita teruskan ke materi yang berikutnya, mari dulu kita tepuk terima kasih. Sebentar. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam dunia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berjalan bisnis. Oke. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini semangatku. Yes. Oke, silakan. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya yaitu magnet. Di sini nanti ada contoh magnet yang Bapak bawa. Ini magnet apa ini? Melingkaran. Magnet lingkaran. Sudah kita lihat tadi di video kan? Sudah. Ada gambarnya? Ada. Nah, magnet ini adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda di sekitar kitanya dengan bahan tertentu. Ada bahannya. Kalau kayu tidak bisa, plastik tidak bisa, buku tidak bisa, kertas. Hanya bahan tertentu. Ya. Sifat magnet yang anak kental. Hah? Batang. Sifat-sifat. Ada sifat-sifat magnet. Magnet hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Dengarkan di sini. Magnet itu hanya menarik benda tertentu seperti ini, besi. Besi ini bisa dia tarik. Itu kalau kayu dia tidak bisa tarik.
ya, tidak bisa ditariknya. Kemudian sifat kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya buku. Ambil buku ini. Ayo kita praktikkan. Ini tangan, berdiri, stand up. Ini ya, ini bisa menembus benda. Kenapa tidak cari? Iya. Benar kan? Bisa menembus. Itu sifat kedua. Bentuk-bentuk magnet tadi ada 5. Ada magnet batang, ada jarum, silinder, layang, karet dan lain sebagainya. Ada 5. Berikutnya, di rumah itu benda-benda yang ada di rumahnya yang memiliki magnet apa saja? Radio, betul. TV, laptop, HP, apa lagi? Itulah alat-alat elektronik yang menggunakan itu magnet, ya. Berikutnya, sekarang kita akan mengerjakan tugas atau LKPD. Dan sebelumnya kalau ada pertanyaan tentang magnet ini silahkan ditanya. Ada pertanyaan tentang magnet? Kalau tidak ada, ini per kelompok didiskusikan bersama kelompoknya dan dikerjakan pribadi-pribadi. Sudah? Memang nanti pribadi saya bagikan dan didiskusikan di kelompoknya. Pertanyaannya nanti silakan tuliskan nama-nama benda yang ada di rumah atau yang kamu tahu atau yang kamu lihat yang menggunakan magnet. Seperti contoh ini. Di sini nanti ada satu benda yang menggunakan magnet, kompas. Yang dipakai di sini adalah magnet jarum ini, kompas. Berikutnya uraian petunjuk. Radio, televisi, apa bentuk magnetnya yang digunakan di sini? Gambar tidak apa-apa. Iya, itu yang ditulis. Tulis apa bentuk magnetnya, jenis magnet berdasarkan bentuknya. Contohnya ini kan magnet jarum. Kalau HP magnet apa dipakai? Apa? Ya. Dan belum kan dipakai di speaker itu digunakan kan bisa lihat itu di speaker laptop
Tapi di speakernya ada ini di laptop. Oke. Agnes, eklektik, Yunus, Westi, Dina Mawantus, Kristi, Mei. Nah, kita tahu dulu apa itu formulir. Siapa yang tahu tadi? Fundamental lomba cerdas. Formulir itu secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita. Ya, itu yang dimaksud dengan formulir. Apa yang dimaksud dengan formulir? Nanti kalau ditanya apa itu formulir, ya, biasanya itu kalau kita mendaftar ke SMP, nanti anak-anak kami tamat di kelas 6 ini mendaftar di SMP. Ya, kalau tamat, kalau tidak tamat, berarti kita bersama-sama lagi dong. Ya, kalau memang nanti tamat bisa lulus baru mendaftar di SMP 4. Nanti diminta nanti dirinya silakan isi formulir, ada daftar riwayat hidup, kita isi di situ. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita. Itulah yang dimaksud dengan formulir. Mengerti? Apa itu formulir? Minggu yang lalu Bapak sudah kasih tugas minggu yang lalu tentang bahasa Indonesia untuk pidato. Nah, sekarang ada formulir ini untuk pendaftaran lomba pidato. Ya, silakan isi data anak-anak kami. Nanti silakan isi data anak-anak kami dan buat apa judul pidatomu yang kamu sukai. Normal ini. Nah, iya. Bisa aja judul, nggak usah dihapus lagi. Bisa judul. Tadi nama di bawah namanya itu di situ tulis judulnya. Apa judul pidatonya? Ya. Iya. Iya. Di bawah namanya itu apa? Sudah? Oke. Apa materi kita hari ini? Yes. Bahasa Indonesia. Apa saja yang bergabung di Asia? Indonesia, Malaysia, Di IPA tadi, apa saja yang kita pelajari? magnet, Kita magnet, ada 5 jenis magnet. Apa itu? 1. magnet batang, Yunus. magnet batang, Nah, magnet silinder, nah, magnet jarum, magnet ladang, nah. lingkaran. Ada 5 yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang diri diri kita. kita. Itu yang dimaksud dengan Formulir. Itulah materi kita hari ini yang sudah kita pelajari dari awal sampai terakhir ini. Dan beberapa tadi tugas yang sudah kita kerjakan. Ada itu tentang magnet, ada tentang ASEAN, dan tentang formulir. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Karena tidak ada, sebagai tugas di rumah nanti, yang pertama dulu bahasa Indonesia itu menyusun pidatonya. Ya. Teks pidatonya saya kasih waktu hari Senin sudah dikumpulkan teks pidato yang sudah disusun. Sudah? Itu untuk pidato untuk bahasa Indonesia. Kedua di IPA silakan cari tahu di luar nanti apa saja
benda-benda atau alat-alat elektronik di rumah yang menggunakan magnet dan jenis magnet. Selain yang sudah kita tulis tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan siapkan bukunya. Kita menyanyikan lagu daerah kita Nias, ya. Oke, baik. Kami sangat bersyukur kepada Bapa karena atas pertolongan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, dari tadi kami mengajarkan kami sampai kami akan mengakuinya. Terima kasih itu semua Tuhan. Bukan kekuatan keberatan kami, melainkan kasih Tuhan kepada kami. Ya Bapa, yang kami belajar pada hari ini, yang pelajaran kami pada hari ini bisa kami tahu supaya kami bisa tahu apa yang telah diberikan oleh Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Dan ya Tuhan yang selalu menolong kami di perjalanan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita keluar istirahat dan diingat apa saja materi kita hari ini sama tugas kita hari ini. Demikian saja. Selamat pagi.